dalam Al-Quran hanya ada 2 olahraga yang disebutkan secara khusus ya, dalam Al-Quran. Apa itu? Ada tahu? Berkuda. Berkuda, satu lagi memanah. Memanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita berkumpul hari ini bersama-sama di satu tempat untuk sama-sama menimba ilmu dari orang-orang yang sudah dulu dan lama di dalam dunia panahan. Alhamdulillah juga hari ini kita kedatangan Ustadz Usman, kemudian ada Coach Adit sebagai Ketua Al-Walid Archery Club, dan kemudian ada Kang Salman Rolis, atlet juga nih. Udah banyak trofi. Trofi dicetak. Banyak percetakannya. Dan spesial terima kasih kepada teman-teman dari Kerumutan yang Masya Allah betul-betul mencari ilmu panahan. Saya yang tahu persis jauhnya Kerumutan dari sini dengan jalan yang tidak sama kayak Gemukan Bandung, tak beda. Jalannya batu-batu. Jadi kalau tidak dengan kecintaan, tidak sampai mereka ke sini. Selamat datang untuk kawan-kawan yang dari Kerumutan. Dan hari ini mungkin kita selain praktek, yang paling pertama yang harus kita pelajari adalah adab-adab mungkin di dalam memanah. Di dalam Islam itu adab-adabnya perlu kita ketahui. Nanti akan disampaikan langsung oleh narasumber. Di sini ada Ustadz Adit dan Ustadz Usman yang akan nanti sharing tentang ilmu-ilmu mereka untuk nantinya bisa kita konsumsi dan kita terapkan sembari mengumpulkan peminat-peminat baru di dalam dunia panahan. Mungkin tak banyak yang bisa saya sampaikan sebagai ketua panitia karena memang di acara kita ini kita tidak harus menunggu terlalu ramai karena semakin sedikit pesertanya, insyaallah ilmunya akan terserap lebih baik dan tersampaikan lebih baik. Mungkin di antara Ustadz Usman dan Ustadz Asdid nanti siapa yang duluan? Diatur aja ya. Oke, baik. Untuk itu saya langsung ke Ustadz Adit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman, bapak, ibu-ibu, ini Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul ya dalam rangka mempelajari ya kembali warisan ilmu. Kalau kata dalam nasyid tadi, warisan ilmu yang terlupakan. Gitu. Alhamdulillah hari ini saya senang sekali para pemuda banyak semuanya di sini masih di bawah 30 tahun ya. Allah ya. 25 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan karunia-Nya. Amin ya untuk Allah. senantiasa mengamalkan sunnah panahan ini, insyaallah. Amin ya Allah. Salawat dan salam kepada Qudwah Rasulullah SAW, orang yang telah mewarisi kepada kita ilmu yang sangat berharga gitu. Nanti kita akan menggali fadilah-fadilah dalam memanah itu apa saja ya, insyaallah. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya. Pertama-tama saya ingin ini ya, disclaimer ini saya bukan ustadz gitu. Disclaimer ya. Disclaimer dulu. Jadi kalau misalnya ada salah-salah baca ayat gitu kan, jadi jangan oh ini ustadz abal-abal ini katanya gitu kan. Tapi insya Allah kita punya semangat yang sama, yaitu menyebarkan sunnah yang mulia dengan niat karena Allah Taala. Teman-teman semuanya, bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulai dari mengenal panahan ya. Panahan itu saya ingin tanya yang udah pernah memanah siapa? Ikhwan, akhwat? Yang belum boleh katakan yang belum. Berarti udah semua ya? Udah ya, masya Allah. Oke ya, saya ingin bertanya, siapa di sini yang kenal Imam Abu Hashim? Ada yang kenal Imam Abu Hashim?
Atau tahu lah, nggak usah kenal karena belum kenalan ya. Tahu Imam Abu Hashim Al-Bawardi? Kalau Imam Ishaq Ar-Raqi, ada yang tahu? Imam Tahir Al-Balkhi, ada yang tahu? Tidak tahu. Tapi kalau Imam Bukhari tahu nggak? Bukhari tahu ya. Imam Muslim tahu? Tahu ya. Nah, Imam Syafi'i tahu ya? Imam Syafi'i tahu. Nah, teman-teman, ada hal yang perlu kita gali ya, bahwa nama-nama yang saya sebutkan tadi itu adalah para imam panahan, mazhab panahan. Jadi kalau di fikih ada Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki ya, ada 4. Panahan juga ada mazhab. Itu, ada mazhabnya. Yaitu Imam Abu Hashim yang masyhur ya, yang terkenal. Imam Abu Hashim, Imam Ishaq, Imam Tahir. Itu sekarang hilang dari kehidupan kita. Kenapa hilang? Karena para ahlul batil atau orang-orang yang menginginkan Islam itu hancur itu berhasil menghilangkan nama-nama tersebut dari pikiran kita, dari memori kita. Astagfirullah. Dan sampai hari ini bahkan bukan kita saja, bahkan para ustadz kita, ulama-ulama kita nggak tahu dengan 3 ulama imam tersebut. Imam Abu Hashim, Imam Ishaq, Imam Tahir. Nah disinilah kita hadir bersama Ustadz Usman juga, nanti akan mengajarkan bagaimana teknik-teknik para imam tersebut ya. Kita akan ulas nanti bagaimana teknik-teknik tersebut diamalkan dalam panahan. Baik, teman-teman ini Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari sejarah ya, bahwa orang yang pertama kali mengamalkan panahan, ada yang tahu siapa? Ada yang tahu? Manusia yang pertama itu adalah mengamalkan panahan adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi ceritanya saat Nabi Adam itu diturunkan di muka bumi, Nabi Adam bercocok tanam, gitu kan? Bercocok tanam, menanam tumbuhan, lalu ada beberapa ekor burung gitu mengganggu tanamannya Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam berdoa kepada Allah untuk bagaimana caranya mengusir burung tersebut. Dan Allah menurunkan melalui malaikat Jibril satu busur panah dari langit gitu ya. Kalau kita dari Ustaz Usman nih busurnya. Kalau Nabi Adam langsung dari Allah ya. Dan malaikat Jibril itu turun dengan berselendangkan bahu dengan busur di bahu gitu. Turun membawa dua batang anak panah gitu. Dan lalu Nabi Adam diajarkan cara memanah oleh malaikat Jibril dan diperintahkan untuk membunuh burung-burung tersebut dengan busur panah. Itu adalah sejarah pertama kali busur panah diamalkan oleh manusia di muka bumi. Kemudian Nabi Adam mengajarkan kepada anak cucunya, sampailah kepada Nabi Ismail, sehingga Nabi Ismail Nabi Ibrahim, Nabi Ismail gitu ya. Nabi Ismail dijuluki sebagai bapaknya para pemanah. Jadi Nabi Ismail itu adalah bapaknya para pemanah. Kemudian Nabi Ismail itu kan turunannya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabatnya, sehingga kita tahu ada para sahabat yang jago-jago dalam memanah. Itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu yang paling terkenal, yang pernah didoakan di dadanya oleh Rasulullah, langsung didoakan, ya Allah, tepatkanlah tembakan Sa'ad, sehingga tidak ada satupun anak panah yang meleset setelah doa itu didoakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga saat Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal, beliau itu menyuruh anak-anakku ambilkan busur dan anak panah katanya. Lalu dia sambil duduk menembak ke atas loteng seperti ini. Saat menembak ke atas loteng, 3 anak panah, 1, 2 tembak, 3 tembak dengan titik yang berbeda. Lalu disuruh cabut, lalu tembak lagi. Nah, ternyata titiknya sama. 3 anak panah itu ditembak dengan di titik yang sama, di lubang yang sama. Dahsyat ya. Itu adalah kehebatan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada Uqbah bin Amir, itu sahabat Nabi yang saat dia wafat dia meninggalkan 70 busur panah beserta quivernya yang berisi anak panah. Ya, quiver ini seperti ini, quiver. Jadi Uqbah bin Amir itu mewarisi 70 busur panah kepada anak cucunya, 70 busur panah beserta quivernya beserta anak panah. Itu 70 ya. Kita satu udah punya belum ya? Nah, insya Allah nanti kita punya insya Allah. Kemudian ada Tolhah, Abu Tolhah Ansori, itu terkenal
Saking kuatnya dia sempat mematahkan 2 busur panah di perang Badar. Saking kuatnya tuh patah busur itu. Allah. Jadi kita jangan mikir busur para nabi itu bukan busur kayak gini, bukan busur 25 lbs, 30 lbs, enggak. Busurnya itu ratusan, 100 berapa gitu. Masya Itu Allah. dipatahkan oleh Abu Talha Al-Ansari. Gitu ya. Kita bisa bayangkan kekuatan-kekuatan para sahabat terdahulu. Nah, jadi kita memanah itu juga salah satu niatnya adalah melampaui ya, mengikuti atau menyerupai lah para sahabat Nabi minimal. Jadi kalau niat kita dalam memanah itu adalah melampaui atau menyamai para sahabat, insya Allah lomba-lomba itu, kalaupun kita kalah nanti lomba itu nggak kecewa lagi gitu. Terlalu rendah kita kalau belajar memanah untuk dapat piala, dapat juara dan lain sebagainya. Cukup nanti kita akan belas fadilah dalam memanah. Kemudian setelah masa para sahabat, ya, masa para sahabat diturunkan kepada tabiin, ya, kemudian itu ada kan ada ekspansi ya, ekspansi militer. Islam disebarkan ke Khurasan. Kemudian Khurasan itu ada para imam tadi, Imam Abu Hashim, Imam Thohir, Imam Ishaq itu di Khurasan, ya, di Khurasan. Khurasan itu daerahnya Irak ya, Irak. Dan yang ada tantannya itu Uzbekistan, Kazakhstan dan lain sebagainya itu di Khurasan di abad ke-7 sampai 8 gitu kalau nggak salah. Kemudian dari Khurasan jadi ilmu panahan itu berpusat di mana kekhilafahan gitu ya. Jadi kalau di Khurasan itu berarti khilafahnya sedang berpusat di Khurasan. Kemudian pindah ke Mesir. Ya, Mesir, kemudian pindah lagi ke Irak dulu awal, ke Irak. Irak itu Khurasan ya. Mesir, kemudian dari Mesir pindah ke Turki. Nah, Turki terakhir khilafah terakhir yang tahun abad 20 itu runtuh. Nah, itulah pusat ilmu panahan yang terakhir dan hilang sampai kita sekarang. Nah, sekarang kita itu sedang menggali ilmu panahan yang telah ditinggalkan lewat manuskrip kitab-kitab para ulama gitu. Sehingga kalau kita bandingkan ilmu kita dengan ilmu panahan kita dengan ilmu para ulama terdahulu itu nggak ada apa-apanya, nggak ada sedikit pun tidak ada gitu, sedikit seujung kuku pun tidak ada. Gitu. Nah, teman-teman ibu Allah SWT, dalam Al-Quran hanya ada 2 olahraga yang disebutkan secara khusus ya, dalam Al-Quran. Apa itu? Ada yang tahu? Berkuda. Satu lagi memanah. Tidak ada disebutkan main voli gitu, nggak ada. Atau main catur gitu, nggak ada ya. Atau biliar apalagi nggak ada. Hanya ada 2 saja, yaitu berkuda, satu lagi dan memanah. Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu wa antum la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Allah berfirman, dan persiapkanlah olehmu apa-apa yang kamu sanggupi min quwwah, dari kekuatan. Nah, Allah bilang di sini kekuatan. Persiapkanlah olehmu kekuatan. Wa min ribatil khail, dan dari kuda-kuda yang ditempatkan. Nah, tadi katanya disebutkan dalam khusus nih Bang, ada memanah, ada berkuda. Ternyata cuma disebutkan itu min quwwah, kekuatan. Ternyata Rasulullah SAW bersabda, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah ala innal quwwata rami. Ala idal quwwatur rami, ala idal quwwatur rami. Dan persiapkanlah olehmu, kata Rasulullah ya. Dan persiapkanlah olehmu kekuatan-kekuatan yang kamu sanggupi berupa kuwah, kekuatan. Ala, ketahuilah innal quwwatur rami. Kekuatan itu adalah memanah. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga tafsirnya di hadis Rasulullah. Itu. Ala 3 kali Rasulullah sebutkan. Ala idal quwwatur rami, ala idal quwwatur rami, ala idal quwwatur rami. Nah, kalau kita belajar tentang kekuatan ya, teman-teman, memanah itu menguatkan tubuh bagian atas. Ya. Nah, kalau berkuda itu menguatkan tubuh bagian bawah. Sedangkan berenang, nanti kita akan ada juga kalau belajar berenang ya. Berenang itu melenturkan.
Kalau kuat berarti kaku ya, otot-ototnya keras gitu kan. Dan dengan berenang itu jadi lentur. Nah, jadi olahraga sunnah itu memang olahraga yang menguatkan fisik kita. Gitu. Jadi kalau ada cerita kemarin bapak parubaya umur hampir 50-an gitu ya, dia sudah mengamalkan panahan. Lalu dia ikut endurance. Endurance itu adalah menjelajah alam dengan kuda. Itu jaraknya 20 kilo, 40 kilo dan sebagainya. Qadarullah, bapak yang tadi menunggang jatuh di tengah jalan, dipijak-pijak oleh kuda badannya gitu. Qadarullah. Nah, ajaib teman-teman, karena beliau itu mengamalkan panahan, ternyata tidak terjadi apa-apa dalam tubuhnya. Dada dipijak-pijak nih, dadanya. Masya Allah. Karena kekuatan, karena dia sudah biasa memanah, kuat dadanya, kuat tubuhnya, gitu ya. Sehingga tidak terjadi cedera parah lah, cedera juga, cuman nggak parah, nggak sampai mati kan. Kalau dipijak ini kan, bayangkan kuda itu nggak ada yang berat kayak kita ini, nggak ada berat 70, 80 nggak ada, beratnya itu 300 kilo, setengah ton ada berat kuda. Pijak kaki sakit ya mas, nangis gitu. Iya, pijak kaki aja dah nangis gitu, apalagi kalau pijak dada gitu kan, gimana sakitnya. Itu kekuatan dalam memanah. Ya. Kemudian Allah lanjutkan tadi, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ya, dengan itu, dengan persiapan kekuatan itu, kalian akan menggentarkan musuh-musuh Allah wa aduwakum, dan musuh-musuh kalian. Nah, wa akharina min dunihim, dan musuh-musuh yang selain itu. Nah, teman-teman, ternyata kedua sunnah ini ya, tujuannya adalah untuk menggentarkan musuh-musuh Allah. Hari ini kenapa musuh-musuh tidak takut pada kita, gitu ya? Kenapa Islam itu dilihat sebelah mata? Bahkan kita kalau dia bilang Islam itu seperti singa yang tertidur, enggak tertidur kita. Kita singa ompong, kata Habib Khori. Kita singa ompong, nggak punya kuku, nggak punya taring, gitu. Sehingga kalau Al-Quran dibakar, kemudian Nabi Muhammad dihina, gitu, kita nggak bisa apa-apa. Kita cuma bisa mencekal, tapi kita nggak ada efeknya apa-apa ke mereka, gitu kan. Kenapa? Karena kita nggak punya sesuatu yang bisa kita banggakan gitu. Mereka melihat itu seperti sepele gitu kan. Kenapa? Karena kita meninggalkan sunnah ini, meninggalkan sunnah panahan dan berkuda, gitu. Nah, kemudian wa akharina min dunihim, dan musuh-musuh yang kalian tidak ketahui selain musuh-musuh Allah, musuh-musuh kalian. Siapa? Dan musuh-musuh yang tidak kalian ketahui. Siapa itu? Musuh-musuh yang tidak diketahui yaitu kalangan jin ya. Karena jin tidak kita lihat ya. Itu musuh-musuh yang tidak kita ketahui. Kemudian orang-orang munafik. Makanya orang pemanah itu kalau teman-teman coba tanyain di sini, ada nggak yang pernah kesurupan gitu? Ada nggak yang pernah kesurupan? Insya Allah nggak ada yang pernah kesurupan. Kenapa? Karena pemanah itu paling ditakuti sama setan, sama jin. Karena pemanah tapi syaratnya pemanahnya harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Tidak ada yang pernah kesurupan. Kemudian orang-orang munafik, ya, tadi disebutkan wa akharina min dunihim, itu orang-orang yang selain itu orang munafik. Orang munafik itu nggak bisa memanah. Kalaupun dia memanah, ya, nanti dia belajar hari ini misalnya kan, kemudian bisa besoknya hilang gitu. Bisa besok main lagi, ajak lagi sama Pak, ya main lagi kita ke lapangan gitu kan, ke SD Davis gitu. Besok hilang insya Allah. Nah, makanya teman-teman jangan khawatir siapa yang akan menghidupkan sunnah panahan ini, Allah yang akan pilih gitu ya teman-teman. Jangan khawatir dan jangan bilang kalau misalnya Bang Topik malas lah mana sepi nggak ada orang gitu. Jangan salah gitu ya. Permainan panahan ini adalah salah satu dari dua panahan, dua olahraga yang dihadiri para malaikat. Malaikat khusus, bukan malaikat lagi ngitar-ngitar nampak mana datang, nggak gitu. Memang khusus dia, dipilih Allah, diciptakan Allah untuk menghadiri majelis panahan. Gitu. Sehingga kalau kita lagi memanah, nanti pakai parfum. Karena tamu datang kita pakai parfum, kemudian kita berwudu, itu sunnahnya, adabnya. Kemudian kita kalau bisa sholat 2 rakaat dulu untuk mendapatkan keberuntungan, ya. Karena tamu datang gitu. Makanya jangan khawatir, ya. Jangan khawatir siapa yang akan menghidupkan sunnah panahan ini, karena Allah langsung yang akan memilihnya. Wajar nanti kalau misalnya awal-awal datang ada 20 orang, 30 orang, lama-lama tinggal 3 orang, biasa itu, memang seperti itu panahan. Di Pekanbaru juga seperti itu. Dulu waktu masih awal gabung, ya, itu banyak sekali ramai. Tapi sekarang tinggal berapa orang? Dengan berbagai macam alasan lah, COVID lah, atau ada yang kuliah, ada yang segala macam kerja, gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman di sini semuanya terpilih ya. Amin. Jadi pemanah yang istiqomah.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ayat tadi. Wa ma tunfiquna min syai'in fi sabilillahi wa fa ilaikum wa antum la tuzlamun. Unik ya, unik ini panahan. Ini Allah memerintahkan untuk mempersiapkan kekuatan gitu ya, mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh gitu ya. Unik ini perintah untuk mempersiapkan kekuatan disandingkan dengan ayat sedekah. Wa ma tunfiquna min syai'in fi sabilillahi wa fa ilaikum. Dan apa-apa yang kamu infakkan, apapun yang kamu infakkan, tenaga kamu, harta kamu, waktu kamu, harta ya, uang juga. La yuwaffa wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum, akan dibalas di dunia wal akhirah. Jadi bukan dibalas di akhirat saja, tapi di dunia. Ya. Kenapa Allah sandingkan ayat ini dengan ayat perintah memanah? Karena Allah tahu gitu. Kalau disuruh beli busur panah mahal bang. Ada yang bilang mahal enggak busur panah? Ada yang bilang mahal enggak? Enggak. Enggak ada ya di sini ya? Enggak ada. Enggak ada bedanya maksudnya. Ya sama, wajar ya. Karena pertama kali kita dengar busur panah harganya 500.000 gitu kan. Mahal bang gitu. Tapi sadar enggak kita teman-teman? Coba rogoh goceknya. Ada benda petak yang sebesar jengkal jari itu. Nah, itu harganya berapa tuh? 2 Jutaan. juta, ada yang 3 juta, iPhone 7 juta, 11 juta segala macam. Itu gak pernah bilang mahal kita. Tapi untuk busur panah yang mengantarkan kita ke surga, kita bilang mahal. Masya Allah. Ya, semakin mahal semakin bangga kita kalau punya handphone. Astagfirullah. Jadi karena Allah tahu, Allah Maha tahu, pasti nanti manusia itu saat disuruh beli busur, mempersiapkan busur, alasannya mahal gitu kan. Tapi memang itu manusiawi gitu. Nah, makanya kita pelajari sekarang apa fadilah dalam memanah. Setelah ini kita pelajari fadilah memanah, ya, biar teman-teman semakin semangat itu. Ingin punya busur panah, minimal punya 1 busur panah dulu. Jadi wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum, dan apa-apa yang kamu infakkan di jalan Allah akan dibalas oleh Allah langsung di dunia dan di akhirat. Di dunia dibalas, di akhirat apalagi, ya. Makanya kalau kita lihat ada orang yang punya busur panah 1, ikhlas gitu ya, nggak akan berhenti dia 1 busur panah. Coba Mas Taufik di rumahnya berapa busurnya? Nggak cukup 1. Ya kan? 1 aja lah busur, yang penting bisa memanah. Nggak, kalau kita memang mencintai panahan, nanti akan datang sendiri keinginan untuk beli lagi gitu ya. Nah, ini ada Bang Usman, nanti bisa kita minta diskon ya. Kalau kita udah punya 1, insya Allah akan punya lagi. Saya sampai di rumah tuh digantung rak sampai rak ada nggak muat lagi. Ya udah saya taruh aja di tempat digantung dengan paku aja lagi kan. Itu ada sekarang 8 busur ya. Tapi masih kalah sama sahabat Nabi. Sahabat Nabi 70 busur. Beserta kipernya, beserta anak-anaknya. Masih jauh kita ya. Nah, wa antum la tuzlamun, kamu tidak akan dizolimi. Ya. Coba nanti teman-teman kalau ketemu pemanah dimanapun berada, yang udah senior gitu ya, tanyain, Pak, setelah abang memanah ada nggak makin susah gitu, makin susah kok, dapur makin kurang, bahan-bahan di dapur, beras kok makin sulit gitu, ada nggak gitu? Insya Allah nggak ada. Saya alhamdulillah baru memanah ya, baru sekitar 3 tahun lah, 2019 baru memanah. Alhamdulillah setelah memanah itu nggak pernah tuh merasakan kekurangan makanan gitu ya. Nah, bahkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menggantungkan busur panah di rumahnya, maka Allah akan hilangkan kefakiran di rumahnya tersebut selama 40 tahun. Menggantung saja, belum menembakkannya, belum mengamalkannya, hanya menggantungkan saja. Nah, yang dihilangkan adalah kefakiran, bukan kemiskinan. Allah hilangkan kefakiran kalau kita mengamalkan sunnah panahan, insyaallah. Ikhlas ya. Teman-teman ini dimuliakan Allah SWT. Adapun fadilah dalam memanah ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengamalkan panahan ya, Allah akan berikan dia 3 hal di dunia dan 3 hal di akhirat. 3 hal yang pertama di dunia. Yang pertama adalah al-izzatu indan nas. Izzah atau kewibawaan di hadapan manusia. Allah
adalah sunnah dan warisan dari para nabi dan hamba pilihan. Warisan ilmu yang lama terlupakan, sebaik hiburan lambang kehormatan. Wasiat sang Rasul agar kau ajarkan pada buah hati sebagai pegangan. Di dalam Al-Quran telah disebutkan, memanah adalah inti kekuatan. Memanah pusaka tuh kaum beriman, ciri kesatria dan lambang pahlawan. Orang yang belajar lalu meninggalkan, dianggap berdosa, baginya ancaman. Cahaya